Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilaika Korina dengan NIM 33241 dari program studi tasawuf dan psikoterapi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu living tasawuf. Living tasawuf sendiri berarti hidup dengan cara sufi atau dengan nilai-nilai tasawuf. Hal ini diperlukan untuk mencari peningkatan dalam kualitas hidup yang memberikan manfaat tentang pengembaraan diri, pengembangan diri, pengalaman belajar yang mendalam, yang meningkatkan kepekaan spiritual dan kecerdasan emosional. Yang kedua ada penghayatan nilai-nilai Islam, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Islam secara lebih mendalam. Lalu ada pemahaman antar budaya, membuka pemahaman tentang praktik-praktik spiritualitas dari perspektif Islam yang beragam. Lalu ada kemampuan menghadapi tantangan, memberikan alat yang perspektif untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Untuk dasar ilmu tasawuf, living tasawuf ini mata kuliah yang mengeksplorasi aspek-aspek mendalam spiritualitas dalam keseharian. Ada satu tasawuf batiniah Islam, terus ada tazkiyatun nufus, ada ma'rifah dan ihsan. Untuk tokoh-tokohnya ada Abu Bakar As-Siddiq, Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Ghazali. Nah, apa sih yang bisa dikontribusikan dari living tasawuf ini? Living tasawuf kita bisa hidup lebih selaras dengan hakikat manusia, yaitu makhluk spiritual. Pada living tasawuf tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada aplikasi praktis konsep-konsep tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini akan ada beberapa contoh untuk permasalahan-permasalahannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa teknik-teknik. Yang pertama ada zikir. Berzikir sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memperdalam kehadirannya, merasakan dauk ya. Merasakan di sini bahwa ada Allah yang selalu bersama kita. Lalu ada meditasi dan muhasabah. Latihan-latihan untuk memperdalam pemahaman spiritual dan mencapai kesadaran akan realitas batiniah. Lalu ada musyahadah, refleksi diri untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas spiritual dan moral. Lalu ada penerapan nilai-nilai tasawuf dalam konteks kontemporer. Nah, teman-teman, semisal kalian ada hubungan yang kurang baik dengan beberapa orang, atau ada hubungan yang kurang baik sama teman, sama rekan kerja, keluarga, dan pasangan, itu bisa kita terapi dengan living tasawuf ya. Tekniknya adalah menerapkan sikap rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Karena satu, kita marah, kita tidak terima karena kita merasa kita di atasnya. Jadi kita mencoba rendah hati, zero, seperti gelas kosong gitu ya. Jadi cukup tahu aja gitu, nggak perlu kita menjadi ketegangan yang berkepanjangan. Lalu ada sabar juga dalam berinteraksi, belajar untuk mengendalikan emosi dan mengedepankan sikap pengampunan serta toleransi. Contoh yang kedua ada permasalahan stres akibat akademik dan kecemasan. Nah, biasanya mahasiswa itu merasa terbebani ya dengan tugas-tugas kuliah dan ujian, padahal itu menjadi suatu kewajibannya sebagai mahasiswa atau orang terbelajar. Nah, di sini living tasawuf menggunakan teknik meditasi untuk menenangkan pikiran dan mencari ketenangan batin. Meditasi ini bisa dilakukan dengan berbagai macam hal ya. Sholat pun bisa jadi meditasi, yoga bisa juga meditasi, atau zikir juga bisa jadi meditasi. Jadi tidak perlu kita ke tengah hutan untuk meditasi atau bertapa. Lalu kita bisa juga untuk mahasiswa yang merasa terbebani itu difokuskan untuk zikir. Jadi dia pikirannya dilatih untuk fokus dan
memperoleh ketenangan dalam menjalani rutinitas akademik. Lalu ada baik teman-teman, kita akan ke contoh berikutnya. Itu ada beberapa lansia. Seperti yang sering kita lihat, itu masjid-masjid kebanyakan diisi oleh lansia-lansia. Mengapa begitu? Karena mereka satu kesepian, ya, mayoritas dari mereka itu kesepian karena anak-anaknya sudah mempunyai keluarga tersendiri. Terus yang kedua, untuk istilahnya golek sangu mati. Nah, mereka menerapkan living tasawuf ini untuk mengisi atau mengobati hal-hal yang membuat mereka cemas. Living tasawuf ini menjadi program ibadah keseharian, ya, seperti memasukkan ilmu-ilmu sufi, dzikir, zuhud, riya, tawakal, sabar dalam setiap harinya. Perlu yang kalian ingat bahwa semua itu harus dilakukan berkali-kali, dan belajarnya nggak cuma sekali, ya. Tiap hari itu belajar, tiap hari harus sabar, tiap hari harus tawakal, tiap hari harus ridho akan ketentuan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini dia yang living tasawuf ini banyak banget diterapkan oleh mereka para lansia dalam menjalani kehidupan masa tuanya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua dan kalian bisa menerapkannya juga di kehidupan kalian. Seperti itu. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.